Kolam ikan kok warnanya hijau? Kenapa kalau warnanya hijau? Air kolam yang bersih sangat penting bagi ikan, karena air ini akan mengalirkan dan menyediakan oksigen dengan baik. Namun kadang juga kolam ikan ini airnya warnanya hijau. Pertama-tama sih enggak, tapi minggu-minggu berikutnya akan hijau. Lantas, apa yang menyebabkan air kolam berubah menjadi hijau? Perhatikan, ini adalah pengamatan air kolam menggunakan mikroskop yang dilakukan oleh Kinasih Cahyono. Dalam pengamatan mikroskop, banyak sekali ditemukan organisme berwarna hijau. Itu adalah ganggang atau alga. Tapi tunggu dulu, itu ada yang bergerak-gerak. Makhluk apa itu? Kemungkinan besar organisme tersebut dalam filum Rotifera. Mereka itu punya sistem organ khusus seperti sistem pencernaan yang lengkap, diawali dengan mulut dan diakhiri dengan anus. Rotifera juga punya ciri khusus, yaitu struktur silia pada korona atau kepalanya. Rotifera berasal dari bahasa Latin, yaitu rota artinya roda dan vere artinya membawa. Arti kata itu adalah membawa roda. Ini berhubungan dengan bentuk morfologi khas yang dipunyai oleh tubuh Rotifera tersebut. Rotifera merupakan organisme air yang mikroskopis, yaitu ukurannya 200 sampai 500 mikrometer dan termasuk organisme multiselular. Rotifera merupakan pakan alami dari larva ikan atau udang. Jadi Rotifera mempunyai peran penting dalam mekanisme rantai makanan pada air kolam tersebut. Yang bergerak hijau itu kemungkinan besar adalah Cyanobacteria. Adalah salah satu kelompok bakteri yang bisa berfotosintesis. Cyanobacteria mampu mensintesis senyawa organik menggunakan karbon dioksida, air, dan energi cahaya. Cyanobacteria memiliki membrana fotosintetik dan memiliki selamut lendir sehingga kelihatannya licin kalau dipegang. Awalnya Cyanobacteria dikelompokkan ke dalam alga. Namun setelah dia mati, Cyanobacteria tidak memiliki membran inti sehingga dimasukkan ke dalam kelompok prokaryotik. Cyanobacteria dapat hidup soliter ataupun koloni. Yang berkoloni biasanya berupa benang atau filamen dengan trikom atau tabung dan memiliki selubung. Tubuhnya punya klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin dan phycocyanin sehingga warnanya hijau kebiru-biruan. Makhluk ini merupakan makhluk hidup perintis, yaitu memberi kemungkinan hidup pada makhluk hidup lain di tempat yang sulit untuk dijadikan tempat hidup. Hebat nih si Cyanobacteria. Chlorophyta adalah ganggang yang mempunyai klorofil dan karotin. Jadi warnanya agak hijau ke kuning-kuningan. Biasanya ganggang ini hidup di air tawar seperti kolam, air danau ataupun sungai. Air kolam yang awalnya bening, air sungai atau air danau akan berwarna hijau karena adanya jenis ganggang hijau di dalamnya. Pernah lihat plankton yang ada di film SpongeBob? Nah, ganggang hijau ini ya mirip-mirip plankton yang hidup layang-layang di air tawar atau laut. Ganggang hijau bisa berbentuk benang, filamen, ataupun berkoloni. Contohnya adalah Volvox sp, Spirogyra sp, dan Ulothrix sp. Dengan bantuan cahaya matahari, Chlorophyta dapat melakukan fotosintesis. Plankton ini merupakan sumber makanan utama bagi hewan-hewan yang hidup di dalam air. Plankton disebut sebagai produsen. Loh, terus gimana cara tahu kalau Chlorophyta ini sedang melakukan fotosintesis? Coba perhatikan kolam ikan air tawar pada siang hari. Lihatlah, ganggang yang terkena cahaya matahari akan mengeluarkan gas berupa gelembung-gelembung kecil yang menempel pada pinggir-pinggir kolam. Mungkin selama ini kamu sering melihatnya tapi nggak tahu ada gelembung-gelembung itu. Itu adalah tanda fotosintesis dari ganggang hijau. Gas itu adalah oksigen, dan oksigen adalah gas yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Itu adalah beberapa contoh organisme yang ada pada air kolam. Tentunya banyak sekali organisme yang bisa dilihat atau dipantau dalam
pengamatan air kolam. Penyebab utama air kolam menjadi hijau adalah alga. Biasanya kolam yang gampang ditumbuhi alga adalah kolam yang terpapar sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari ini memberi kesempatan untuk si alga berfotosintesis dan terus tumbuh. Semakin banyak populasi alga, maka air kolam akan semakin hijau. Tentunya juga ada bakteri atau mikroba lain yang ada di dalam kolam tersebut. Pemberian pakan yang berlebihan juga salah satu penyebab pertumbuhan alga semakin meningkat. Hal ini karena makanan yang dimakan oleh ikan tersebut dapat menjadi nutrisi yang dimanfaatkan alga untuk berkembang. Terlalu banyak jumlah ikan yang ada di dalam kolam juga menyebabkan air kolam jadi hijau. Banyaknya ikan tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kotoran atau sampah organiknya. Sampah organik itu mengandung nutrisi yang dapat menunjang pertumbuhan si alga tersebut. Untuk mengurangi warna hijau pada kolam tentunya diperlukan pembersihan kolam ikan secara berkala. Tetapi ya jangan bersih-bersih karena keberadaan lumut dan ganggang ini dijadikan sebagai makanan dari ikan. Biar tidak hijau juga perlu memasang filter air, karena alat ini digunakan untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam kolam ikan. Untuk kolam ikan ataupun akuarium biasanya dipasang juga lampu ultraviolet atau lampu UV. Lampu ini dapat menghasilkan sinar ultraviolet yang dapat membunuh bakteri yang ada di dalam kolam atau akuarium tersebut. Namun sangat disayangkan nih bahwa lampu itu tidak dapat menyaring bakteri yang baik atau yang jahat. Dengan kata lain, lampu ini dapat membunuh bakteri walaupun bakteri tersebut baik. Alam juga punya cara tersendiri untuk mengurangi warna hijau atau membersihkan kolam ikan, yaitu dengan tanaman air sebagai pembersih air, clean water plants. Tanaman ini menyerap amonia atau sampah organik yang dapat menyebabkan kolam ikan berubah menjadi hijau. Contoh tanaman ini adalah terate ataupun eceng gondok. Cuma ya jangan berlebihan karena juga nanti akan mengganggu ekosistem kolam tersebut. Cara selanjutnya untuk mengurangi warna hijau yaitu dengan menghindari dari cahaya matahari yang berlebihan, karena alga atau ganggang akan cepat subur jika cahaya matahari yang masuk ke dalam kolam ikan dalam jumlah yang besar. Maka perlu ditutup dengan kanopi ataupun jaring pada kolam ikan tersebut. Sudah Mas? Sudah ini sudah kenyang. Baik. Terima kasih Mas, mudah-mudahan lancar, sukses. Amin. Usahanya lele. Amin. Perintisan ya Mas. Ya, baru merintis.